warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita, dan mudah-mudahan kita pun senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang taat, hingga kita memperoleh satu nikmat yang paling berharga dalam akhir hidup kita, bernama husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kebahagiaan yang paling indah itu adalah manakala kita masih bisa menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu cara untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala ini adalah duduk di majelis taklim. Nah, biasanya salah satu penyebab kebodohan itu, seorang peneliti otak itu mengatakan 3 hari kalau otak kita sudah diisi, Pak, kita tuh jadi, kalau orang Medan bilang tuh jadi dongak, orang Medan itu. Kalau orang-orang Jawa bilang jadi goblok gitu. Nah, jadi 3 hari aja otak kita, Pak, kalau tidak kita nutrisi, apakah dinutrisi dengan tausiah, dengan membaca buku, membaca Al-Quran, itu otak kita tuh jadi lemot. Ya, kalau orang zaman milenial sekarang bilangnya lola, loading lama. Nah, maka bersyukurlah kita hari ini kita masih mampu menjemput hidayah Allah itu dengan duduk di majelis taklim ini setelah kita menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita munajatkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ud'uuni astajib lakum, mintalah maka aku akan mengabulkan semua permintaan. Maka orang yang paling sombong adalah orang yang tidak mau menadahkan tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan di sesi 3. Mudah-mudahan tuntas, tapi kayaknya nggak tuntas nih. Harus ada sesi 4 nih. Ya, teman, kalau diburu-buru nanti kita pemahamannya nanti nggak komprehensif, maka kita santai-santai saja. Kan hari Ahad nih Pak ya, ada yang mau ini Pak ke kantor hari Ahad Pak? Nah, siapa tahu selama pandemi ini nggak pernah ke kantor, hari Ahad Pak ke kantor, cuman kita ketemu sama satpam saja. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Kalau kemarin kita sudah mengkaji tentang eksistensi mukjizat Al-Quran, lalu kita sudah membahas tentang bagaimana stimulis Al-Quran terhadap kecerdasan kita. Sekarang kita akan bahas masalah bagaimana Al-Quran menstimulus kesehatan kita. Penting ini Pak, karena memang masa pandemi, ya masa pandemi COVID. Tapi saya baca Quran karena COVID juga. Yaitu saya sudah bilang bahwa Israel itu tidak pernah salah alamat seperti Ayu Ting Ting gitu saya bilang. Ya, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah sudah membuat penegasan. Tapi sebelum saya bacakan ayat ini, saya mau tanya, Ibu, Bapak masih percaya nggak dengan Al-Quran? Hah? Soalnya sekarang sudah mulai yang dibaca ini nggak Al-Quran lagi Pak. Udah Injil, udah Perjanjian Lama, udah Perjanjian Baru. Ini kalau masih yakin dengan Al-Quran, Bapak Ibu, ini insya Allah salah satu bagian dari rukun iman Pak, adalah rukun iman kepada Alkitab, ya, iman kepada Al-Quran. Kalau kita umat Islam mengimani Al-Quran. Jadi kalau kita udah tidak beriman sama Al-Quran, Pak, patut dipertanyakan. Ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kita garis bawahi 2 kalimat penting Pak, dari kalimat ini. Wa nunazzilu, pertama yaitu kalimat min. Ya, menurut para mufassir, kalimat min ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu obat dari min. Ya. Dari apa Pak? Di situ ada 2 kata. Kata yang pertama itu adalah syifa.
Ada kalimat syifa, yang kedua ada kalimat rahmatun. Kita juga pernah mendengar, ya, bahkan dalam Al-Quran itu sering-sering itu disebutkan itu. Biasanya kalau MC sebelum membuka acara itu kan ada pembacaan kalamullah. MC ini sering membawakan ayat ini. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kita kedua ketemu dengan kata-kata rahmah, syifa wa rahmah. Nah, apa makna syifa? Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai obat dari fisik. Syifaun. Jadi saya akan jelaskan kata syifa apa benar bahwa itu menunjukkan syifa itu menunjukkan kata fisik. Quran juga yang menjelaskan itu. Ingat bahwa Quran itu adalah petunjuk untuk siapapun yang bernama manusia, bukan petunjuk untuk umat Islam ya. Petunjuk untuk siapapun yang bernama manusia. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan sebagai penyempurna dari semua kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan setelah turunnya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, barulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sekali lagi diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Karena itu Al-Quran tidak pernah menyebutkan dirinya petunjuk untuk orang Islam, tapi dia petunjuk untuk semua siapapun yang bernama manusia. Nah, sekarang saya mau tahu ini yang hadir itu manusia bukan? Nah, kalau gitu petunjuknya apa? Kalau gitu petunjuknya apa? Al-Quran, bukan yang lain. Sekarang kalau ada umat Nasrani, ada umat Buddhis, ada umat Kristiani datang ke sini, ada orang Yahudi datang ke sini, kira-kira dia akan pakai petunjuk apa? Quran. Harusnya petunjuknya Al-Quran, Pak. Karena kalau mau tanya masih ada Injil yang asli, masih. Yang mana itu? Yang tadi saya bacakan ayatnya, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Itu adalah kalimat ataupun kata-kata Injil asli. Kalau Taurat yang asli ada juga Taurat yang asli. Ya, ada juga Taurat. Kalimat dalam Al-Quran yang bicara soal kalimat itu tertulis Taurat itu adalah kalimat dalam kitab Taurat. Adapun misalnya kalimat tentang Zabur, kalau ada dalam Al-Quran yang tersebut kata Zabur, itu adalah kalimat asli dari kitab Zabur. Jadi nggak ada yang hilang sebenarnya. Yang mansuh ada, yang dihapus ada. Apa itu? Salah satunya yang dihapus itu adalah ayat yang terkait dengan nikah mut'ah. Yang sekarang oleh kelompok Syiah itu masih dianulir, masih dipakai. Kenapa? Loh, ini kan dari langit juga. Tetapi kan Allah sudah sebut dalam Al-Quran, "Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Kata Allah, sudah kami hapus itu. Dia yang dipakai lagi, yang dihapus kalau dipakai. Datang kita pakai. Udah turun nggak boleh dong ditarik lagi. Ya boleh orang Allah yang punya. Al-Quran siapa yang punya? Kan Allah yang punya. Terus kalau narik Allah tak mencabut, berhak nggak Allah? Berhak. Sama kayak bapak tuh bawa mobil, terus bapak parkirin mobil bapak. Terus begitu bapak ambil, tukang parkirnya marah. Kok diambil lagi Pak? Ini mobil saya. Kok nggak boleh diambil lagi? Saya berhenti mobil saya. Begitulah kira-kira Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi ini adalah petunjuk hudal linnas. Oleh karena itu panggilan di dalam Al-Quran itu ada dua. Satu panggilan umum, yang kedua panggilan khusus. Panggilan umumnya apa? Ya ayyuhan nas. Jadi kalau Allah manggil ya ayyuhan nas, Pak, itu nggak ada hubungan dengan yang orang beriman, tidak beriman. Pokoknya siapapun yang bernama manusia diseru oleh Allah. Termasuk karena Al-Quran tadi hudal linnas, maka kalimat yang menunjukkan tentang Al-Quran itu sebagai obat, sebagai syifa, disebut dengan kalimat ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Saya ingin menjelaskan bahwa kata asy-syifa, kata syifa dalam Al-Quran itu menunjukkan kata fisik. Kalimatnya syifaa'un lima fis sudur. Obat, dia menjadi obat, telah kami hadirkan, telah kami datangkan, ya, satu mau'izatun min rabbikum, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Syifaa'un lima fis sudur.
sebagai obat. Obat apa? Sebagai obat apapun yang ada di dalam dadamu. Saya mau jelasin kalimat sudurun. Kata sodrun jamaknya sudurun. Ya, sudur dipakai kata sudur. Apa? Enak. Pengajian di sini ya. Belum mulai udah minum. Kayaknya sahur saya. Nah, kata sodron itu berbeda dengan kata kolbun. Berbeda juga dalam ilmu kedokteran, istilah yang digunakan adalah kabidun. Jadi ada kabidun, ada sodron. Jadi ini nama lain daripada segala sesuatu yang terhubung dengan urusan dada kita. Ya, urusan dada kita. Ada sodron, ada kabidun, ada sodron, ada kolbun, ada sirrun. Sarok, ya, sirrun, sarok. Semuanya ini punya fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalau Bapak membaca tentang sirrul qulub, ada kitab namanya Sirrul Qulub, itu menjelaskan betapa makna daripada kolbun sodron itu panjang lebar luar biasa. Ya, panjang lebar luar biasa. Salah satunya adalah kata kabidun. Kabidun ini dipakai dalam istilah ilmu kedokteran. Apa itu? Kabidun itu artinya jantung. Jantung posisinya di mana? Di sini juga bagian dada, cuma bagian di dalam, di bagian dalam. Nah, kemudian ada istilah lagi adalah kolbun. Kalau kolbun itu apa? Kolbun itu qalbul qalbi, berbolak-balik. Itu lebih kepada dzuk, rasa. Bapak pernah sedih, senang, gitu kan? Pernah nggak nyelakit di hati? Gitu, pernah ngerasa? Pernah dulu, kapan Pak? Waktu diputusin sama pacar. Nyelekit, sakit, tapi di mana sakitnya kita nggak tahu. Pokoknya rasanya gimana gitu. Ya, perasaan, nah itu dia bermain dalam rasa. Ya, rasa beriman, rasa ini. Jadi ciri-ciri kata Imam Ghazali, ciri orang yang tercerabut imannya Pak. Kalau Bapak tiba-tiba gemetar dulu, itu tercerabut iman dari tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian ada kata sirrun. Ya, sirrun. Makanya kolbun dengan sirrun ini, kalau sirrun adalah menunjukkan fungsi daripada hati itu, yaitu tempat menyimpan rahasia. Jadi tempat menyimpan rahasia yang paling aman itu sebenarnya Pak, bukan dicurhatin ke orang, Bu. Bukan diceritain ke orang. Tempat paling aman menyimpan rahasia itu adalah sir, adalah hati kita. Siapa yang bisa tahu? Kecuali kita sama Allah saja yang bisa tahu. Tempat penyimpan rahasia, sirran, ya, sir, di situ. Makanya, aduh, hati saya mendesir. Nah, jadi itu sir, tempat menyimpan rahasia. Siapa yang tahu Bapak Ibu sedang mencintai seseorang? Cuman Bapak Ibu sama Allah saja yang tahu, karena dia tempat penyimpan. Tapi kalau kolbun ini adalah tempat di mana kita bisa merasakan hari ini senang. Kalau orang bilang zaman sekarang katanya lagi mood, lagi enggak mood, over mood, macam-macam kan. Nah itu apa itu kerjaannya? Kerjaannya. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, duhai yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinil Islam, tetapkan hati saya ini dalam keadaan Islam. Wasabbit qalbi 'alal iman, tetapkan hati saya ini senantiasa beriman. Supaya apa? Hati itu bisa merasakan keberimanan, menatap Allah, melihat Allah. Maka Allah paling nggak suka kalau ada yang lain di hati kita. Allah itu nggak suka kalau ada yang lain di hati kita, Allah nggak suka. Tapi kalau kita bisa seolah merasakan Allah hadir di qalb kita, di hati kita itu Pak, wah itu kita bisa. Kalau bisa jangan sujud dulu lah, biar lama-lama saja bercinta dengan Allah. Begitu kira-kira. Kalau kajian ilmu tasawuf ini dalam, ya bagaimana mahabbatullah, kita bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi yang saya ingin jelaskan, kata yang digunakan dalam ayat tadi adalah syifaa'un lima fis sudur. Sedangkan sodrun adalah sesuatu, jadi kalau kolbun di bagian dalam.
Kalau sirron juga di bagian dalam. Tetapi kalau sodron adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Nah, kita sering dengar Garuda di dadaku. Ya, nah maka ketika kita kaji ini, maka kita menggunakan satu moto Al-Quran di dadaku. Nah, kenapa sodron itu dimaknai sebagai hal yang fisik? Kalau Bapak saya tunjuk mana dada Bapak, bisa ditunjuk nggak? Bisa, di sini. Nampak? Terlihat Pak? Terlihat. Tapi kalau saya bilang mana jantung Bapak? Nunjuknya sama nggak? Sama, di sini. Terlihat? Nggak bisa Pak. Harus menggunakan satu alat untuk melihatnya. Nah, saya ingat dulu ini sebuah kasus di mana orang berupaya untuk merusak akidah anak-anak umat Islam. Ya, ini kisah anekdot juga sebenarnya, tapi ini bagus diambil sebagai hikmah supaya kita memahami dengan baik. Nah, guru-guru di salah satu sekolah di Jawa Timur sana, khususnya di sekolah-sekolah besar, sekolah Advent, sekolah-sekolah besar di sana, salah satu gurunya ingin menguji kecerdasan tauhid seorang anak-anak Muslim yang sekolah di situ. Suatu saat mereka menyuruh anak-anak itu untuk mengangkat tangannya supaya minta permen dari Allah. Ya, kan Allah pernah menurunkan hidangan dari langit kan? Pernah nggak hidangan surga turun ke bumi Pak? Pernah. Nah, kemudian diabadikan dalam surah apa? Al-Maidah. Jadi jangan tanya, hidangan langit pernah turun, pernah. Makanya banyak-banyak Pak dalam masa pandemi Covid ini, banyak-banyak makan hidangan langit. Apa aja hidangan langit? Satu, anggur. Nah, anggur. Saya bukan mau iklan anggur nih Pak. Nah, anggur itu bisa bagus, bisa buruk hasilnya. Jadi orang-orang zaman dulu buat anggur peras itu Pak, buat homer itu dari anggur perasan. Cuma kemudian difermentasi dulu, anggurnya ini dibiarin dulu lama. Kalau di Medan itu namanya kuah. Jadi nira ya, dari air nira itu disimpan dulu. Udah lama kemudian, nah udah dia baunya itu kayak tape, nah itu diminum, itu tua, itu bisa memabukkan Pak. Pak Azwan pernah minum tua? Belum, jangan coba-coba. Ya. Nah kemudian kalau di Madura itu ada buah taal. Nah buah taal itu mirip seperti buah kelapa, tapi kalau kita simpan dia, kita fermentasi lama seminggu itu Pak, sudah baunya juga sama seperti tua, seperti bau tape. Begitulah kira-kira perasan anggur pun kalau dia dibiarkan dalam waktu yang lama itu bisa memabukkan. Tapi jangan beli anggur, jangan buat Pak. Saya kasih tahu ini jangan bukan untuk dibuat, ya, untuk dihindari. Jadi khamar itu dibuat dari perasan buah anggur yang kemudian disimpan dalam jangka waktu yang lama untuk kemudian diminum. Nah itu jadi apa Pak? Jadi khamar itu haram. Tapi anggur Pak, yang nikmat itu buah surga. Apalagi buah surga Pak? Pisang. Oh pisang itu buah surga. Pisang itu buah surga. Jadi ini makanya dibilang kenapa orang-orang Arab itu bilang wah Indonesia itu jannati. Indonesia itu surga. Kenapa? Nyaris buah-buahan itu Pak ada. Untung aja Nabi Ibrahim Pak. Nabiullah Ibrahim itu berdoa warzuqhum minas samarat. Ya Allah rizkikan mereka dari buah-buahan. Kalau seandainya Nabi Ibrahim itu nggak berdoa begitu Pak, wah nggak pernah makan buah orang Arab itu. Nggak pernah makan buah, kecuali kurma, yaitu emang yang tumbuh di sana. Saya tanya, pisang tumbuh nggak di Arab? Nggak. Nyari pisang sepanjang jalan Bapak kalau umroh, kalau haji Pak, banyak aja orang menjual pisang. Ya, anggur tumbuh nggak di sana? Enggak. Tapi Bapak tahu cari anggur banyak di sana. Nah itu berasalkan doa siapa Pak? Doa Nabiullah Ibrahim. Kami nggak penting pohonnya, yang penting samarot buahnya. Untung aja Nabi Ibrahim nggak doa warzuqni minas syajarah wa samarot. Tapi doanya apa? Warzuqni minas samarot. Rizkikan ya Allah kaum Arab ini as-samarot, buah-buahan. Bapak mau cari buah apa aja di Arab Pak ada. Kenapa? Itu hasil dikabulkannya doa Nabiullah Ibrahim alaihi. Bapak perlu buahnya pohon. Apalah arti pohon tak berbuah. Jadi pohon beringin. Nggak apa-apa untuk berlindung dari bencana. Indonesia penting itu Pak. Kalau nggak ada itu banjir. Jadi ini doa. Nah demikian halnya Bapak Ibu. Ketika
segala sesuatu yang bisa terlihat. Maka ada penelitian di Belanda, ya, nama penelitiannya Van Holden. Beliau meneliti tentang orang-orang yang membaca Al-Quran secara istiqomah. Kata beliau, kalau orang membaca Al-Quran dengan istiqomah, hasilnya itu menakjubkan. Orang ini tidak akan diserang penyakit jantung dan penyakit paru-paru. Kasih tanda bintang itu Pak. Tanda bintangnya tidak ada di Samsung. Itu tanda bintangnya. Artinya apa? Tidak merokok. Nah, tapi kawan-kawan saya yang hafiz Quran Pak, tetap aja merokok. Saya tanya, kenapa merokok? Tenang aja Ustaz. Kenapa? Racunnya seperti Ustaz bilang sudah dinetralisir dengan 30 juz Al-Quran. Makanya kalau tengok kiai-kiai NU, teman-teman kita itu Pak, masya Allah. Wah, waktu di Padang merumuskan tentang hukum rokok, ya, memfatwa rokok Pak. Bagus Pak, kajiannya bagus, semua setuju Pak mengharamkan. Tapi begitu mau ketok palu Pak, kiai-kiai yang merokok keluar semua. Kenapa? Kan saya cuma merumuskan, giliran kemudian mengesahkan saya keluar. Kenapa? Kalau saya di dalam berarti hukumnya berlaku buat saya. Berarti karena saya keluar, hukumnya nggak berlaku buat yang merokok. Kan fatwa itu kan diminta. Fatwa itu berlaku hukumnya kepada siapa? Satu yang memfatwakan, kedua kepada yang minta fatwa. Jadi orang yang minta fatwa, begitu fatwa keluar, fatwa itu berlaku buat dia. Sama siapa? Siapa yang ngetok palunya Pak? Siapa yang ngetok palunya? Maka begitu ngetok palu Pak, dikasih palunya sama yang nggak merokok. Nah kamu kan nggak merokok, ini ngetok palunya. Saya merokok keluar. Nah itulah susahnya kalau orang paham. Kalau orang paham, hukum pun bisa dilego juga. Nah Bapak Ibu, demikian halnya kalau ditanya sodron, ditanya sama dia. Maka kembali saya kepada cerita anak-anak tadi. Disuruh meminta apa Pak? Minta permen. Ya Allah berikan kami permen. Ya seperti saya katakan tadi bahwa hidangan langit itu pernah turun. Ditunggulah. Apakah mungkin terjadi peristiwa itu kalau yang minta bukan Nabi? Mungkin nggak? Enggak. Jadi Bapak Ibu, langit itu terbuka hanya satu, doa para nabi dan rasul. Yang kedua, doa para aulia. Yang ketiga, doanya orang-orang soleh. Jadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin jika yang meminta orang-orang yang kedekatannya dengan Allah itu benar. Makanya Al-Quran itu masih mujizat, masih. Ya. Tergantung ini yang minta siapa. Nah, ini karena yang nyuruh gurunya dan gurunya keberimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga enggak baik. Maka enggak datang permen itu. Apa kata gurunya? Tuh kan, sekarang coba bilang, minta ibu guru, minta permen. Dikasihlah oleh ibu guru. Sudah. Kemudian dibuat konklusi. Apa konklusinya? Tuhan tidak ada, ibu guru ada. Apa buktinya? Tuh, waktu minta sama Tuhan nggak dikasih permen kan? Begitu minta sama ibu guru dapat permen. Buatlah kesimpulan. Apa kesimpulan ibu guru? Anak-anak, sesuatu yang tidak nampak itu tidak ada. Pulanglah anak ini ke rumah. Malam hari lagi makan bersama. Saya kebagian juga. Cuma masalahnya ini saya jadi gak enak minum nih. Kenapa? Berdiri Pak. Bapak enak minum nih, lagi duduk. Sunnah, saya nggak minum. Nah, buat kesimpulan si gurunya Pak. Kesimpulannya apa? Nah, sesuatu yang tidak nampak itu tidak ada. Kata ya, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak nampak itu tidak ada. Kata ibu guru tadi. Pulang anak ini ke rumah, biasa di rumah makan bareng sama keluarga. Lagi makan, lagi enak-enak nikmat Pak, terdengarlah suara letupan kecil Pak. Tut. Buang angin ayahnya Pak, lagi makan. Ayah, suara apa itu ayah? Ayah buang angin. Ih, bau ayah. Ya, namanya angin tergantung perut. Kalau kondisi perutnya sehat, insya Allah walaupun suaranya gede, gitu kan, nggak masalah. Dan belum ada penelitian mengatakan barang siapa yang menghirup kentut kawan, paru-paru basah, nggak ada. Makanya kentut itu motonya sederhana Pak, dibuang kena kawan, tak dibuang sakit badan. Nah, itu moto kentut tuh. Ya,
Jadi nggak apa-apa, daripada sakit badan buang aja. Dan kawan mau cepat hilang nggak? Mau hirup Pak. Alhamdulillah. Kentut itu penyakit nggak Pak? Penyakit Pak. 3 hari Bapak nggak kentut, masalah. Operasi di kedokteran yang ditunggu oleh dokter apa? Kentut. Ternyata kentut itu luar biasa ditunggu juga sama dokter. Kalau orang habis operasi tidak kentut Pak, stres dokter tuh Pak. Nah, ini ada yang salah. Hebat luar biasa Allah memberikan kentut itu nikmat yang luar biasa. Jadi lebih bagus Bapak buang gitu Pak, tut gitu daripada gitu. Kalau itu Rasul nggak suka. Ya, tapi kalau buang itu alhamdulillah. Makanya ulama-ulama kalau lagi majelis gini Pak, ada yang kentut Pak, itu ulama itu membesarkan suaranya, karena menutup aib saudara. Dibesarin. Jadi kalau ada yang buang itu, gitu saya besarin Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, benar kan? Karena kalah suara Pak sama saya. Nah, jadi begitu cara menutupin aib lawan. Ini enggak. Baru cium bau, kita buka aibnya Pak. Ini ada yang kentut nih, ada yang kentut. Satu kampung nggak tahu Pak. Karena kita buka aib kawan. Ya, jangan dibuka aib. Karena kalau kita tahu kawan sebelah kentut Pak, ini kentut kayak kawan sebelah. Kita alihkan perhatian supaya aibnya tidak terbongkar. Memang kentut itu begitu keluar Pak, muka kita bisa merah. Malu. Banyak orang. Begitulah kira-kira luar biasanya. Nah Bapak Ibu rahimahullah, begitu bapaknya kentut, dia tanya, kentut itu ada Pak ya? Ada. Nggak kelihatan Pak ya? Enggak. Berarti ibu guru salah. Kemarin kata ibu guru sesuatu yang nggak nampak itu nggak ada. Buktinya kentut ini ada Pak, tapi yang bisa lihat. Siapa yang pernah lihat wujud kentut kayak? Ada tahu? Halo? Ada yang pernah tahu Pak wujud kentut itu seperti apa? Karena bisa sangat menyengat ke hidungnya. Kira-kira kalau ada kentut sama corona, mana kita aja? Dan salah satu wujud Bapak tidak kena corona, Bapak masih bisa cium bau kentut. Kalau Bapak tidak bisa lagi cium bau kentut, berarti kena corona, kena COVID. Berarti berharga kentut Pak? Berharga untuk menguji apakah Bapak Ibu kena corona atau tidak. Jadi gitu, tes kita kamu kentut, kentut. Nggak bau nih corona. Ya. Nah Bapak Ibu ngomong besok pagi anak ini balik lagi. Dia tanya lagi sama ibu, Bu Guru, ya. Kemarin ayah ibu guru bilang sesuatu yang tidak nampak itu tidak ada. Oh iya, kan ibu udah buktikan. Kamu minta sama Tuhan nggak dapat permen, tapi minta sama ibu dapat permen. Terus anak-anak ini bilang, Bu, ya, tadi malam saya makan. Ayah saya kentut, tapi saya nggak bisa lihat bentuknya, wujudnya. Tapi ada Bu. Mulai mikir nih ibu guru. Si anak yang cerdas ini kemudian bilang, Bu, ya, otak kita di mana Bu? Di dalam. Nampak nggak Bu? Nggak nampak. Kenapa? Berarti ibu nggak punya otak. Kan kata ibu yang nggak nampak nggak ada. Betul nggak? Apa iya semua yang tidak nampak itu tidak ada? Enggak. Bapak mau tahu? Bapak berdiri keluar, kemudian Bapak terasa dingin. Ada hembusan angin. Saya tanya, angin itu ada? Ada. Nampak? Tidak. Tapi ada. Berarti kalau itu teori ibu guru tadi salah. Yang menyebutkan bahwa sesuatu yang tidak nampak itu tidak ada, itu salah. Nah, kata sodron, Pak. Sodron itu bisa dilihat, Pak. Segala sesuatu yang bisa dilihat itu bernama fisikal. Segala sesuatu yang bisa dilihat itu berarti berbentuk fisik. Segala sesuatu yang tidak bisa dilihat namanya non fisik. Kata sodron ini karena dia bisa dilihat Pak, menunjukkan bahwa itu adalah fisik. Maka hasil penelitian dari Van Holden tadi menunjukkan orang yang rajin baca Quran katanya tidak akan diserang penyakit jantung dan paru-paru. Itu sudah diuji secara ilmiah. Orang-orang Barat ini memang Pak, kitabnya tidak pakai Quran, tapi mereka itu sangat tertarik dengan Al-Quran karena terlalu banyak hal-hal yang ilmiah yang mereka temukan dalam keilmuan yang mereka pelajari, ternyata itu ada di dalam Al-Quran. Itu yang mereka takjub. Berapa banyak ilmuwan-ilmuwan hebat itu masuk Islam Pak. Itu karena berdasarkan penelitian mereka menemukan kebenaran dalam penelitian
Bukankah dengan mengingat Allah, katanya ingat Pak, saya garis bawahi bizikrillah. Di situ ada kata-kata zikir. Bizikrillah, dengan berzikir menyebut asma Allah. Kata zikir ini adalah, ini saya baru kajian language-nya Pak, kajian bahasanya saja dulu. Kata zikir dalam kalimat itu adalah kalimat yang juga diucapkan, disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan, Allah tidak menyebutkan dengan kata Al-Quran, tapi yang disebut Allah adalah kata zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sekali lagi Pak, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran, az-dzikra. Kalimat yang dipakai kata zikir lagi Pak. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami pula yang menjaganya. Jadi kita garis bawahi kata zikir. Ini sama dengan ala bizikrillah. Kata-kata zikir ini adalah kata yang sama diucapkan ketika mengucapkan kalimat ala bizikrillah dengan kata Al-Quran itu sendiri. Maka membaca Al-Quran adalah bagian dari zikir yang utama dari semua bentuk doa. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man syaghalahul Qur'an," siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran. Ya, jadi siapa saja di antara kita yang disibukkan membaca Quran, yang dengan kita membaca Quran itu misalnya ini Pak, terlupa doa, kita lupa berdoa, terlupa zikir kita lupa juga, bertasbih kita lupa juga bertasbih, bertahmid, bertahlil kita lupa juga membaca. Tapi kita baca Quran, maka semua doa yang terlupa, semua tasbih yang terlupa, semua zikir yang terlupa bisa digantikan dengan membaca Al-Quran. Itu hebatnya. Maka Quran ini luar biasa. Nanti kita kaji Al-Quran dari dimensi yang berbeda. Nah, apakah Al-Quran ini obat secara fisik? Ya, obat fisik. Sudah dibuktikan, sudah. Saya pernah kisahkan dalam khutbah Jumat mungkin, kalau saya tidak hilang. Di Kanada itu Pak, ada satu rumah sakit. Beberapa penelitian. Kalau Bapak mau buka nanti hasil penelitian Insinyur Abdul Tahir Kahir tentang bagaimana Al-Quran bisa menstimulasi kesehatan seseorang. Dia merupakan salah satu peneliti berkebangsaan Suriah, ya, yang sekarang Masya Allah sedang luar biasa negaranya dirusak dan dihancurkan. Kenapa Pak? Karena di sana muncul sebuah penelitian ilmiah salah satu yang luar biasa dari hasil penelitian Insinyur Abdul Tahir ini adalah beliau mengambil sampel sel kanker. Sel kanker beliau ambil Pak, dia masukkan dalam sebuah box lalu distimulus dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Apa yang terjadi? Luar biasa. Sel kanker itu meledak. Dan yang menarik adalah Al-Quran ini hanya menghancurkan sel kanker yang rusak saja. Ya, sel kanker yang rusak saja. Berbeda dengan pengobatan yang dilakukan dalam dunia modern, kemoterapi. Kemoterapi itu Pak merusak semua yang bernama sel. Dia nggak bisa pilih. Merusak semua yang bernama sel. Dihabisin semua Pak. Makanya orang kena kanker di kemo tuh Pak, rambutnya hancur, kulitnya rusak. Coba Bapak perhatikan. Dan yang menarik Pak, sampai sekarang belum ada orang kanker di kemoterapi sembuh. Tapi yang anehnya Pak, banyak orang milih kemoterapi. Kenapa nggak kemo Qurani? Karena apa? Karena ini sudah diteliti Pak. Diteliti, terus diteliti. Ternyata Al-Quran itu bisa meledakkan sel kanker, hanya sel yang rusak saja. Sel baiknya nggak dihancurkan. Begitulah bedanya antara kemoterapi sama kemo Qurani. Jadi kemo Qurani ini luar biasa, sudah diteliti sudah. Nah, kemudian di mana? Di Kanada. Di Kanada ini, kalau di Amerika sekarang berkembang namanya sound healing.
sound healing. Jadi terapi ini tentang suara itu ternyata bisa menerapi penyakit. Dan mereka mencoba dengan berbagai macam versi. Banyak hasil penelitiannya Pak. Ada yang dengan musik. Bahkan yang menarik dari penelitian sound healing ini Pak, konon katanya musik rock itu Pak, itu bisa memicu sel kanker itu menjadi berkembang. Jadi yang rocker ya. Itu penelitian luar biasa sound healing Pak. Diteliti kalau orang dengar selawat efeknya apa, kalau orang dengar bahasa Arab efeknya apa. Bahasa Arab aja Pak, lagu bahasa Arab kan banyak deh. Contohnya apa Pak? Contohnya ya dana itu bagi masjid yang gak selesai Pak. Itu lagunya bagus dipakai. Ya dana. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Diteliti juga mendengarkan Al-Quran. Nah, yang menarik apa Pak? Didudukkanlah beberapa orang, dimasukkan dalam ruangan, ya orang-orang lagi stres, diperdengarkan Al-Quran. Hasilnya Pak, 68% langsung drastis itu stresnya menurun. Itu baru diperdengarkan. Maka kemudian hasil penelitian ini di beberapa rumah sakit di Kanada ya Pak. Itu Kanada itu termasuk rumah sakit besar Pak. Pasiennya itu banyak. Sehari itu bisa sampai 600 sampai 900 pasien. Apa hal yang menarik dari situ? Hal yang menarik dari situ adalah orang sampai ke rumah sakit itu Pak, bukan disuntik, bukan diinfus, nggak dirawat dengan hal-hal yang kita tahu secara medis saat ini. Tapi apa Pak? Cuma dikasih headset, disuruh mendengarkan Al-Quran 15 sampai 30 menit. Ini sebenarnya dari mana ayatnya? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengan mendengarkan Al-Quran akan turun rahmat kepadamu. Rahmat itu bentuk macam-macam Pak. Ketenangan itu rahmat. Dan menurut konsensus hasil ilmu kedokteran di California, itu meneliti bahwa ternyata 80% orang yang sakit itu penyebab utamanya adalah fisikis. Itu sepakat Pak semua dokter. Nah, sekarang tanya, bagaimana cara meningkatkan imunitas Pak? Imun itu meningkat karena iman. Imun meningkat itu karena iman. Bapak stres nih, takut COVID. Enggak lama tuh Pak, 40 hari kemudian Bapak insya Allah COVID. Nggak percaya, cobain. Saya kena COVID. 40 hari nih Bapak ngomong gitu Pak. Tiba-tiba betul-betul Bapak masuk rumah sakit. Ya, ternyata orang-orang yang stres kan kata kunci cuma satu Pak. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau engkau banyak mengingat Allah, hatimu tenang. Orang hatinya tenang stres enggak? Tidak. Jadi salah satu ketenangan yang bisa kita dapatkan langsung efeknya itu Pak adalah membaca Quran. Ya. Saya mau menguji hasil penelitian dari Van Holden. Kata Van Holden, orang yang baca Qurannya bagus, istiqomah, teratur Pak. Kita kan Quran itu berlaku kapan Pak? 1, pada saat punya utang. 2, pada saat sakit. Yang ketiga, pada saat mati. Nah, sekarang Bapak saya suruh pilih. Bapak ini mau saya yasinin atau Bapak mau baca yasin? Ada yang mau diyasinin Pak? Orang kalau sudah diyasinin berarti mati. Ya Pak. Hampir rata-rata orang cari apa? Cari buku yasin kalau sudah ada kematian. Betul. Bahkan orang salah satu hadiah untuk mayit Pak bagi orang-orang yang ikut tahlilan itu dikasih apa? Buku yasin. Ya, awas Pak, jangan sampai Bapak pilihnya itu ngasih buku yasin atau dikasih buku yasin. Kalau Bapak ngasih buku yasin berarti apa? Wafat. Ya, Bapak Ibu, ini penting untuk kita. Artinya apa? Kata Van Holden, orang yang lagi istiqomah baca Quran nggak kena paru-paru. Kenapa? Karena penelitian begini. Kalau orang benar membaca Al-Quran, pasti paru-parunya bagus, pasti jantungnya detakannya bagus, teratur. Kenapa? Bapak pernah lihat nggak Korea?
Karena belum ada bacaan di alam semesta ini yang kadang-kadang harus ditahan, harus ditekan, harus dipanjangkan, harus pendek, harus meliku, harus meliuk. Nggak ada. Nggak mungkin Bapak baca Quran pakai ilmu tajwid. Pernah nggak Bapak baca Quran pakai ilmu tajwid? Banjir di Bogor pakai orangnya apa? Nggak ada. Tapi jangan baca Quran. Ya. Kalau kita harus menahan, kita tahan. Musyaddah. Ya. Nggak boleh inna, nggak boleh. Harus ditahan. Ya, kenapa? Ada tasydid. Kalau dia panjang harus panjang. Ulaika panjangnya. Kadang itu harus luar biasa. Sehingga ternyata kalau kita lihat korek-korek itu Pak, kalau baca Quran itu kan nggak ada langsung nggak ada Pak. Itu cuma orang yang sedang dikejar, yang nampak jin. Nah, itu orang sedang lihat jin Pak. Tapi kalau orang yang biasa kita lihat Pak, bagus dia lihat korek-korek itu. Ya, kalau kita menyaksikan ada pertandingan musabaqah tilawatul Quran, tenang yang bawa Al-Quran itu Pak. Nggak ada yang tergesa-gesa, nggak ada yang ta'anjur, nggak ada yang buru-buru Pak. Santai dulu, relax. Bahkan ambil posisi sikap itu se-relax mungkin. Sebelum dia baca, dia tarik nafas dengan sama seperti kita kayak olahraga. Cuma kan masalahnya satu aja Pak, olahraga kita tidak diisi dengan kalimat Quran. Coba Bapak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tahan dulu nafasnya. Ambil lagi. Kalau orang olahraga gitu Pak, tarik nafas. Gitu kan diajar begitu. Orang baca Quran itu Pak, nggak perlu dilatih, dia tahu. Pasti dia akan ngambil nafas dengan ringan. Dia ringan. Nggak langsung dilepas, nggak begitu. Tapi ringan. Nah, itulah yang membuat jantungnya, detaknya jadi teratur. Kalau orang baca Qurannya benar, insya Allah sehat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok bisa nafasnya panjang Pak? Karena nggak boleh dia lepas, dia harus tahan nafas, relax dulu. Dan itu dilatih Pak. Menahan nafasnya di bagian mana? Bagian dada atau bagian perut. Ada namanya nafas perut Pak. Ada namanya nafas dada. Nah itu seperti apa? Dilatih Pak dalam dunia qiraah. Setelah dia tahu, nggak langsung dia baca Bismillah Pak, tapi dia ambil lagi nafas. Relax lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang lebih panjang lagi nafasnya Pak, dengan nada yang lebih tinggi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Makanya orang baca Quran benar Pak, pasti sehat paru-parunya, pasti sehat jantungnya. Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu harusnya setiap kali nafas kita keluar, masuk, tahan. Sebenarnya kan itu cara kita bernafas cuma 3 Pak. Mengambil, menahan, membuang. Kan cuma itu Pak. Kalau setiap hari ketika kita membaca Al-Quran, kemudian setiap nafas kita yang terambil, tertahan dan terbuang itu kita iringi dengan ayat-ayat Quran, harusnya kita sehat. Nah itu yang pertama. Pertama kesalahan kita kenapa kita tidak sehat membaca Quran, karena caranya. Yang kedua, dosisnya. Kalau kita bicara kesehatan, kita bicara soal dosis. Bapak pergi ke dokter berobat, tahu berapa harga cari kertas di dokter? Kertas Bapak beli di toko dengan kertas yang diberi sama dokter harganya bisa beda-beda. Kalau dokter umum biasa bisa 50.000. Kalau spesialis berapa? 50. Bisa 200, bisa 250, bisa 500.
Tergantung spesialis apa. Mahalnya harga kertas dokter ya? Mahal. Itulah enaknya dokter Pak. Megang-megang aja Pak ada 250.000. Itu hebatnya luar biasa. Padahal dulu Pak di Madura kami itu Pak, itu semua orang rata-rata berobat, nggak ada yang ke dokter tuh Pak, ke kiai rata-rata. Pak Kiai saya sakit ini, dikasihlah secari kertas juga Pak. Tapi isinya apa Pak? Ayam. Nah ini teringat nih. Kenapa dulu Suramadu itu nggak selesai-selesai? Salah satunya karena nggak diberi izin sama para ulama misalnya. Ketakutan mereka apa? Ketakutan mereka adalah arus globalisasi, sehingga itu bisa merusak akhlak generasi bangsa. Nah, tapi alhamdulillah masih banyak yang bertahan di sana Pak. Salah satunya adalah budaya sarungan. Jadi kalau Bapak sampai di Madura, mulai tukang becak, narik becak pakai sarung. Main bola di Madura kita pakai sarung. Jadi kalau ada orang main bola pakai sarung, pasti benar, orang Madura. Iya orang Madura. Ya, jualan tuh pakai sarung. Jadi di sana itu yang laku sarung. Jadi Bapak kalau jualan celana sana nggak laku. Jual sarung Pak, laku di sana. Karena di mana-mana coba Bapak bisa lihat, itu masih ada budaya sampai sekarang masih hidup. Nah sejak adanya Suramadu ini Pak, globalisasi ini, masya Allah berubah benar. Jadi karakter orang Madura saya nggak pernah menemukan ada orang Madura tuh pakai apa namanya, laki-laki Pak, pakai anting gede, lebih gede dari yang anting perempuan Pak. Kalau perempuan kan gede masih wajar lah ya, perempuan. Laki belum pernah saya lihat ada laki-laki misalnya hidungnya aja dibolongin kalau ditaruh anting ini Pak, udah kayak lembu. Dicolok sih hidungnya, taruh anting. Lidah dicolok juga. Saya bingung, lidahnya ada emas, colok lidah, ditaruh. Macam-macam pokoknya itu manusia-manusia makhluk-makhluk planet. Mana itu? Banyak sekarang di sana. Kenapa? Harus globalisasi. Dulu orang berobat itu dengan secari kertas dari kiai, alhamdulillah sembuh. Sembuh. Dan jarang itu ada dokter di sana. Ya. Nah, satu hari ini orang Madura pindah ke kota. Berobat kemana? Karena jarang ada kiai, banyak kiai di kota, datangnya ke dokter. Tapi dia senangnya luar biasa. Katanya apa? Wah, rupanya sama juga ya cara berobat kiai sama cara berobat dokter. Kalau kiai dulu dikasih kertas, kertasnya rendam ke air, airnya diminum sembuh. Sampai di kota dikasih resep. Tapi karena budaya di kampung sana itu kertas rendam ke air, itu resep rendam ke air. Ada yang menarik. Yang menariknya apa Pak? Begitu resep itu rendam ke air, dia celup ke air, dia minum airnya, dia sembuh juga. Pertanyaan saya sebenarnya buat semua apa nih? Yakin ya. Jadi kesembuhan itu ternyata diawali dari yakin, iman. Pernah diuji coba juga di Amerika. Jadi dikasih orang yang sakitnya sama, satu dikasih tablet asli, satu dikasih tablet yang isinya tepung Pak. Bukan obat, tepung. Hal yang menarik adalah orang yang justru obatnya isinya tepung sembuh lebih dulu dibanding orang yang dikasih obat. Kenapa? Ternyata orang yang dikasih tablet yang isinya tepung itu yakinnya untuk sembuh jauh lebih kuat. Jadi ternyata iman ini penting Pak untuk menaikkan imun. Jadi kalau kita hilang keyakinan kita kepada takdir Allah, ini masalah. Apalagi dalam pandemi COVID sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, kalimat syifa yang saya sebutkan tadi itu bermakna lebih dimaknai oleh para alim ulama sebagai Quran itu obat fisik. Sedangkan kata rahmah itu mengandung makna bahwa Al-Quran itu obat psikis. Jadi dua manfaat obat sekaligus ada dalam Al-Quran. Kalau Bapak minum obat-obatan medis, itu fungsi yang paling besar itu adalah untuk fisik. Tapi untuk non fisiknya, tentang ruhiyah kita nggak dapat. Tapi dalam Al-Quran itu ada dua-duanya. Obat fisiknya ada, obat non fisiknya pun ada. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah mengatakan alaikum bisyifa'in Al-Quran wal asr. Lalu kemudian ditegaskan dalam riwayat Ibnu Hibban ini Nabi mengatakan khairud dawa Al-Quran. Kalian diberikan dua obat yang sangat mujarab oleh Allah. Apa itu? Al-Quran dan Nabi. Tapi dari kedua itu yang sangat mujarab kata Nabi adalah Al-Quran. Lalu kita mendengar ada yang bunyi kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Sekarang saya tanya, pandemi COVID ada obatnya nggak?
tahu Bapak, vaksinasi paling bagus untuk COVID ini apa? Baca Quran. Vaksinasi paling bagus. Kalau baca Bapak Qurannya betul, coba. Orang kan kalau mau tahu kena atau tidak Pak, nafasnya panjang apa pendek? Kalau nafas Bapak sudah pendek, nah itu hati-hati Pak. Makanya baca saja baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa panjang nggak? Kalau masih bisa panjang, insya Allah Bapak nggak kena masuk. Nah, dua mungkin. Kalau nggak tahu kena COVID masuk banjir. Dua. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, inilah Al-Quran, tawakkal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mari kita lihat alasan pertama dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Buku khusus Pak, ini hebatnya ulama-ulama terdahulu. Ada buku khusus yang membahas masalah obat. Buku khusus yang menjawab masalah Quran sebagai obat. Ad-Da' wa Dawa, Al-Jawabul Kafi lima yas'alus syafi. Jawaban terhadap orang yang ingin dicukupkan kesehatannya dengan satu obat bernama Asy-Syafi. Apa itu? Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim ada 5 hal. Makanya saya bilang nggak cukup waktunya. Gimana? Lanjut. Hah? Lanjut nggak Pak? Sedap juga penumpang. Memang yang lelah itu supir. Ada 5 perkara yang kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa itu Pak. Itu terkenal. Kalau Bapak beli pun di apa terjemahan juga udah ada. Apa? Katanya ini, kenapa orang yang membaca Al-Quran tidak sesehat seperti sehatnya Rasulullah? Kalau tanya manusia paling sehat di muka bumi ini siapa? Siapa? Rasul. Saya belum pernah dengar sejarah Rasul itu kena panu pada surau. Itu air, nggak ada. Saya belum pernah dengar, belum pernah membaca fakta sejarah Rasul itu pernah kena mencret diare. Pernah apa dengar? Kok Rasul sehat ya? Kenapa Rasul nggak pernah kena diare ya? Sakit Rasul itu Pak, itu cuma satu, demam. Jadi demam ini sakit yang nyunah. Jadi kalau Bapak demam itu nyunah. Jadi kata Nabi apa? Yang nggak sakit itu cuma iblis. Hati-hati nggak pernah sakit. Ya, berarti turunan. Kan saya jawab Bapak gitu. Nah, yang kedua pusing. Pusing, demam itu penyakit yang sunnah. Ya sunnah. Oke, itu penyakit sunnah. Saya mau ambil tamsil yang paling mudah, logika paling mudah. Bahwa kata Rasulullah, sakit itu penggugur. Sakit itu penggugur. Kalau sakit penggugur dosa, logikanya nih Pak, kita sakit sebab apa? Kok nggak berani jujur? Dosa. Kalau sakit itu penggugur dosa, logika sederhananya apa? Kalau gitu, kalau kita kena sakit berarti apa? Ada dosa. Nah, berarti ada dosa. Oke Pak, saya mau cerita orang kampung kita dulu. Bapak, orang lama orang kampung Pak ya, hidup di kampung dulu. Sebelum ada yang namanya dispenser, apalagi alat-alat untuk pemurni air. Masih ingat nggak cara orang masak air di kampung? Dia apa? Di tanah, ya kan? Berapa derajat yang dibutuhkan agar bakteri virus dalam air itu mati? Nah, ini lo bisikan berapa? Udah lupa karena pelajaran SD Pak, belum lama Pak ya, nggak ingat lagi. Minimal Pak kita butuh 100 derajat supaya air itu bisa aman kita minum. Air sumur, kalau sekarang kan sudah ada metodologi canggih ya Pak ya. Itu sama aja sebenarnya. Jadi dibuang dengan cara berbagai macam metodologi yang sekarang luar biasa itu. Zaman dulu orang mau masuk minum air itu Pak di tanah sampai dengan api, kurang lebih sampai mendidih lah. Kira-kira mendidih itu kurang lebih 100 derajat. Bapak pernah kena demam? Pernah? Nah, Saya mau tanya,
paling tinggi demam yang bisa kita tahan itu berapa derajat? 40. Suhu berapa? 40. 37 aja kalau Bapak di apa? Ditembak itu Pak. 37 Pak nggak boleh masuk masjid. Iya betul. Karena sudah dianggap tinggi. Jadi kalau masih 36, masih 35, begitu Bapak 40, nggak ada orang kalau udah kena 40 itu tewas Pak, lewat. Nah, itu apinya dunia itu Pak 100 derajat, dan ternyata demam itu Pak nggak nyampe 100 Pak, hanya 40 derajat. Lewat 40 derajat lewat lah gitu. Nah, artinya apa? Suhu panas yang tinggi dapat membakar dosa-dosa kita. Jadi itu sebuah tamsilan aja. Sekarang saya mau tanya, Bapak dosanya, Ibu dosanya mau dibakar dengan suhu 40 atau triliunan derajat nanti di akhirat? Bapak tahu suhu neraka jahanam itu berapa derajat? Nggak tahu kan? Karena belum pernah dibakar. Saya juga nggak tahu Pak, berapa derajat. Tapi menurut riwayat Rasulullah tentang bagaimana dahsyatnya api neraka. Satu, kata Nabi, bahwa api di dunia ini cuma debunya api neraka. Api di dunia ini cuma debunya api neraka. Bayangkan, debunya saja itu sudah bisa membakar rumah, membakar gedung, membakar semuanya. Kebayang nggak Pak seberapa dahsyat api neraka? Kalau kita berada di 100 km Pak, api neraka ada di sana Pak, kita ada gosong. Bapak pernah nggak manggang ayam jalannya 100 derajat? Masak nggak? Pakai api dunia? Nggak masak Pak. Jangankan 100 derajat Pak, 5 meter aja api di sana ini di sini Pak, nggak masak ya? Bapak bisa bayangkan neraka jahanam itu jarak Bapak 100 kilo aja itu udah gosong. Sedahsyat apa tuh? Sekarang saya tanya, mana mau dosanya dibakar dengan 40 derajat atau mau dibakar neraka jahanam? Pengen yang mana? Di dunia aja Pak dibakarnya. Maka kalau orang tahu dulu sakit Pak, dia bersyukur dengan sakitnya. Ya Allah, alhamdulillah. Kenapa Pak? Dosaku digugurkan. Coba sekali-kali Pak, kalau kita sakit itu zikirnya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jangan sampai Bapak zikirnya innalillah, innalillah. Itu 3 hari meninggal. Kalau berzikir, zikir alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Bilang sama Allah gimana? Ya Allah, jikalau sakit ini dapat menggugurkan dosa-dosaku ya Allah, ikhlaskan aku dengan sakitnya. Jadi apa? Jadi obat. Jadi obat. Minta ikhlaskan aku ya Allah dengan sakit yang kau anugerahkan ini. Jadi sakit itu anugerah bagi yang tahu ilmunya. Kenapa? Karena sakit itu penggugur dosa. Satu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, 5 hal yang membuat Quran itu tidak bisa menjadi stimulus terhadap kesehatan kita. Yang pertama, masih kuat. Udah mau jam 6 ini Pak. Baik, kita lanjut lah ya. Walaupun berapa, apa mati lanjut lagi ya. Nggak tuntas ini Pak. Nah, insya Allah. Yang pertama, du'ful iman. Kata Ibnu Qayyim, yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, iman itu terhubung dengan imun. Du'ful iman, lemahnya iman seseorang. Coba Bapak perhatikan kajian yang sering dipelajari kalau membahas rukun Islam. Rukun Islam itu yang pertama apa? Syahadat. Tapi rata-rata itu syahadat jarang dibahas. Betul Pak? Kita seringkali lah ngaji itu lompat. Langsung apa Pak? Rukun iman kedua, rukun Islam kedua. Kita bahas masalah sholat. Padahal esensi sholat itu baru akan baik kalau rukun iman, rukun Islam pertamanya harus asyhadat. Tapi ini nggak pernah dibahas, nanti kita bahas tersendiri. Ya, asyhadat itu nggak pernah orang bahas. Syahadat itu apa? Bagaimana
terus sebenarnya kita udah bersyahadat atau belum? Itu jadi pertanyaan besar. Syahadat itu harus dipersaksikan atau tidak? Itu jadi pertanyaan. Enggak pernah dibahas. Langsung kita masuk bahas masalah sholat, bahas masalah toharoh. Tapi yang paling urgen tentang syahadat kita inilah yang membuat generasi kita rontok imannya. Karena kita tidak pernah membahas masalah iman. Satu. Yang kedua, ini pertanyaannya sederhana tapi menggelitik. Saya mau tahu pemahaman Bapak Ibu tentang yang namanya ilmu ghaib. Percaya kepada yang ghaib. Apa maksudnya coba? Rata-rata di kepala kita itu mengatakan yang disebut dengan ghaib itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Betul kan? Halo? Ya. Benar. Kan paham kita itu Pak selama ini. Akibatnya apa? Akibatnya nanti rukun iman nambah Pak. Iman kepada iblis. Kenapa? Nah iblis nggak kelihatan. Iman kepada maaf Pak ya. Iman kepada kentut. Kelihatan kentut? Tidak. Benar salah makna ghaib ini Pak. Satu sisi benar, tapi kebenarannya tidak seperti yang dipahamkan dalam Al-Quran. Terus sebenarnya yang ghaib itu apa? Nih Bapak catat baik-baik. Kalau ditanya orang apa yang dimaksud dengan ghaib? Ghaib itu sesungguhnya adalah semua pengetahuan yang tidak pernah kita ketahui kecuali yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan amanu bil ghaib. Beriman kepada yang ghaib itu adalah mengimani bahwa tidak ada pengetahuan yang bisa kita dapatkan kecuali yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iman kepada Allah? Saya tanya, bagaimana Bapak Ibu bisa kenal sama Allah kalau Allah tidak mengiklankan dirinya dalam Al-Quran? Coba dalam Al-Quran itu kalimat yang luar biasa dahsyatnya. Ya. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku kata Allah. Ingat aku. Kenapa? Fa'budni la ilaha illa ana kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Itu kalimat yang dasar yang tidak dimiliki oleh kitab manapun. Bapak cari sana kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur, cari yang perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada satu kalimat pun dalam kitab itu pernyataan Tuhan tentang akulah Tuhan, sembahlah aku illa fil Quran, kecuali dalam Al-Quran. La ilaha illa ana kata Allah, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah. Itu luar biasa kalimat itu. Itu kalimat tauhid yang sangat tajam. Kalau ada penyembahan selain kepadaku, batal. Dan salah satu dosa yang tidak terampuni itu cuma syirik. Kenapa? Karena ada penyembahan selain kepadaku. Itu syirik, tidak akan diampuni dosa. Dosa lain bisa diampuni sebesar apapun, tapi syirik tidak bisa diampuni. Ini saya bilang dahsyatnya syahadat. Duful iman, lemahnya iman kita. Satu, kita lebih takut sama hantu, kita lebih takut sama jin, kita lebih takut sama yang lain-lain dibanding kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran salah satu ciri ulama itu adalah khosyah. Apa itu khosyah? Rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Khosyah ini agak mirip-mirip dengan kalimat khauf dalam Al-Quran. Khauf itu rasa takut juga, tapi khauf ini rasa takut terhadap kehidupan dunia. Dalam Quran bilang, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Ada rasa takut. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut yang diajarkan dalam Al-Quran? Caranya cuma satu, tinggikan khosyah, maka khauf kita drop ke bawah. Tinggikan rasa takut kita kepada Allah, maka ketakutan kita kepada dunia ini akan mengecil. Sebaliknya, rasa takut kita terhadap dunia ini akan mengecilkan rasa takut kita kepada Allah. Itu adalah kata kunci, Pak. Dan hebatnya, rasa khosyah ini dalam kajian tasawuf ini, Pak. Rasa khosyah, rasa takut yang dalam kepada Allah ini bisa menimbulkan berbagai macam kemanfaatan baik fisik maupun psikis. Orang takut
takut sama Allah tuh Pak, dijamin orang itu jujur insya Allah. Betul? Dia mau korup, takut sama Allah, jadi nggak dia korup Pak? Nggak jadi. Dia mau maksiat, dia takut sama Allah, jadi nggak dia buat maksiat? Jadi jawaban kenapa orang buat dosa, kenapa orang buat maksiat? Karena pada saat itu kalimat al-iman yazid wa yanqus itu berlaku. Iman dia sedang turun Pak. Apa iman yang sedang turun itu? Rasa takutnya kepada Allah hilang. Makanya orang jadi mudah buat dosa, jadi mudah buat maksiat. Kenapa? Rasa takutnya hilang. Rasa khasyah, takut kepada Allah, bukan khauf ya. Khasyah, khauf itu takut sama dunia, tapi khasyah takut kepada. Maka dhuful iman ini menjadi penyebab utama kita tidak mendapatkan efek yang baik terhadap kesehatan kita ketika membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah. Baru satu, tapi sudah jam 6. Oh, tanya jawab saja Pak ya. Oke, kita buka tanya jawab saja Pak ini. Enggak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai baca Al-Quran. Saya pernah dengar ceramah bahwa yang disebut Quran itu adalah yang apa? Yang kalau ada terjemahannya bukan Quran katanya. Kemudian kalau tadi dalam kaitan dengan baca Al-Quran, kalau misalnya kita bacanya itu yang misalnya buku surat-surat pendek seperti tadi bersama kata misalnya buku Yasin, apakah itu juga sama dengan Al-Quran? Kemudian kalau misalnya ada yang sudah hafid, kemudian dia dia melantunkan kata suci misalnya tanpa membaca, itu apakah juga sama dengan membaca? Kemudian yang harus catat di depan. Nanti diingatkan lagi dong ya waktu saya mau jawab. Karena banyak pertanyaan. Kita kan Quran sudah lama sering di muka-muka sudah pecel gitu. Nah itu caranya kalau kita mau dibuang juga saya Gimana apalagi gak enak hati. Jadi bagaimana cara mengamankannya itu? Ya. Itu terima kasih. Baik. Yang pertama, apakah Quran terjemahan itu adalah Quran? Ini, kalau yang disebut dengan Al-Quran itu yang pasti adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah menyebutkan nuzilal Quran bila harfin wala sautin. Quran itu diturunkan tidak dengan suara, ya, bila harfin tidak ada hurufnya Pak, tidak ada juga saut. Nah, kenapa dibilang tidak huruf? Tidak pernah Quran itu turun dari langit huruf alif cekrok kenain kepala Nabi, nggak pernah. Ya. Dan kita ingat bahwa ketika Al-Quran hadir kepada Nabi itu hanya dibacakan. Satu, kenapa bila saut dianggap tidak ada saut? Karena satu ketika di dalam hadis Bukhari, di dalam hadis Muslim, itu kisah Nabi menerima wahyu dari Jibril hari itu dengan suasana yang sangat amat dingin, fi syuddatil burdah, begitu riwayat yang menyebutkan bahwa hari itu sangat dingin sekali, tapi kening Rasulullah berkeringat, kening Nabi berkeringat. Pada saat itu Jibril datang tidak dengan bacaan, tapi kasal salatil jawas. Jibril hanya membunyikan bunyi lonceng. Itu ada bahasa lagi. Nah, itu artinya apa? Pada saat itu Quran nuzilah bila saut. Tidak ada suara yang bisa didengar. Biasanya kan dibaca, diejakan, didiktekan oleh Jibril. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disuruh. Dan hebatnya salah satu kecerdasan Nabi, begitu sudah otaknya itu diiringi dengan kalimat Allah, langsung sinernya hidup Pak. Satu kali baca, hari itu langsung hafal, dan hafalnya ngelotok. Kalau orang bilang ngelotok itu kan lalu lupa lagi, terus saja hafal terus. Nah, yang pertama yang harus kita pahami bahwa kita benarkan juga bahwa Quran yang disebut dengan terjemah itu namanya juga tarjamah. Kalau terjemah itu kan berarti kan sudah ditranslate, ya, sudah bukan bahasa Quran lagi, tapi sudah di dalamnya ada bahasa manusia. Terjemah itu bahasa Quran, bahasa langit atau bahasa manusia? Bahasa manusia. Yang memahami sejauh mana pemahamannya terhadap mushaf itu sendiri.
dengan harfiah, ada terjemah dengan tafsiriah. Misalnya begini, ihdinas shiratal mustaqim, yang kita pahami dengan terjemah harfiah bahwa ihdina itu adalah berilah kami petunjuk, sirat itu artinya jalan, mustaqim artinya lurus, sehingga kita menerjemahkannya adalah berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Lah jalan yang lurus, Pak, jalan tol juga lurus. Jadi kita belum memahami hakikat dari siratal mustaqim ini apa. Nah, dalam terjemah tafsiriyah ditegaskan di situ yang dimaksud dengan siratal mustaqim, kesepakatan ulama mufassirun, mereka mengatakan yang disebut itu semua adalah dinul Islam. Maksud siratal mustaqim apa ya Allah? Teguhkanlah kami di jalan Islam ini. Terus ada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa kok siratal ladzina ada kalimat an'amta 'alaihim? Ingat kalimat terakhir Allah terhadap Rasulullah ketika agama ini sempurna, Allah menyebutkan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Berarti kalau gitu an'amta 'alaihim yang engkau kasih nikmat itu agama yang mana? Islam. Itu namanya apa? Terjemah tafsiriyah. Lah, kenapa kita jadi debat? Karena kita membaca Quran pakai terjemah harfiah. Karena pakai harfiah, masing-masing punya tafsir sendiri. Nah, itu yang kemudian dulu waktu peristiwa Ahok, itu apa sih maksudnya, pemimpin apa teman dekat? Kembali ke tafsiriyah, jangan kembali ke harfiah. Makanya orang-orang yang tidak paham baca Quran, sekarang coba Quran itu, Pak, karena dia menggunakan harfiah mudah diganti-ganti. Maka dikritik itu, Pak. Terjemahan Departemen Agama itu dikritik oleh teman-teman para mufassir. Dia bilang ini bisa memunculkan multi tafsir. Loh, kan memang kan di situ untuk memudahkan harfiahnya saja supaya orang bisa paham, oh ini maknanya ini. Betul, nggak salah. Sirat kan betul, maknanya jalan. Mustaqim kan betul, maknanya lurus. Cuma orang nggak tahu maksud jalan lurus itu apa. Nah, Quran yang menjelaskan itu disebut dengan tafsirul Quran bil Quran. Jadi bagaimana Al-Quran menafsirkan dirinya sendiri. Ada tafsirul Quran bil hadis. Ada Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Karena Al-Quran tidak menjelaskan, dijelaskan dalam hadis. Nah, maka benar bahwa Quran terjemah itu ulama mengatakan kalau ada wanita haid, jangan nggak baca Quran, baca tapi pakai Quran terjemah. Alasannya apa? Karena itu bukan ayat yang resmi, walaupun di dalamnya ada ayat Quran tertulis dalam bahasa Arab. Tapi karena ada juga di dalamnya adalah sesuatu yang bukan dari Allah tapi dari terjemahan atau translate otak manusia, maka boleh menggunakan Quran itu. Satu. Yang kedua, niatnya dirubah. Yang tadinya niat kita qiraatul Quran, jadinya niatnya dirubah jadi zikrul Quran, berzikir dengan membaca Al-Quran. Kan Quran itu zikir, bahan untuk zikir. Nah, itu yang dikatakan oleh ulama kenapa wanita haid itu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tak boleh wanita haid memegang, bukan membaca ya, memegang. Kenapa? Karena ada kalimat yang memahamkan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh kecuali orang yang suci. Cuma itu juga orang berpendapatnya beda. Kalimat mutahharun dengan mutatahhirun itu beda apa enggak? Nah, itu kajiannya panjang. Sehingga orang mendebatkan yang disebut mutahhar dalam ayat itu siapa? Ulama mufassir mengatakan yang dimaksud dengan mutatahhirun itu dalam Quran itu innal kafirin najas. Orang kafir itu najis. Kenapa dia najis? Karena belum dibersihkan. Apa yang belum dibersihkan? Imannya. Sehingga dia yang dimaksud dengan ayat itu adalah yang nggak boleh nyentuh Quran itu orang kafir. Tapi orang yang sudah syahadat tapi dia haid boleh enggak? Ulama mengatakan dengan makna bahwa itu orang kafir boleh. Ada peristiwa terjadi, ada pada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka boleh orang haid itu baca Quran, kata satu pendapat. Pendapat yang lain menggunakan teori dalam usul fikih
namanya mafhum mukhalafah. Kalau ayat itu tidak boleh menyentuhnya aja nggak boleh, apalagi membacanya, kata ulama lain. Nah sekarang pertimbangannya kembali kepada bapak ibu. Hukum kan begitu, hukumnya itu begini. Enaknya Islam itu ada banyak pilihan, enak Pak. Coba nikah, pilihannya kan ada 2, 3, 4 atau 1. Boleh nggak bapak pilih? Pilih mana? 1. Kalau bapak pilih 1 berarti bapak minal khaifin, orang yang takut istri. Coba lihat ayatnya. Fangkihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba wa in khiftum. Kalau engkau takut kau anda ta'dilu, tidak dapat berlaku adil, fawahidah. Jadi kalau saya lihat ini matematika Al-Quran ini Pak menyalahi matematika umum. Kalau dalam matematika umum berhitung dari angka berapa? 1. Tapi di situ Pak hitungan untuk beristri Pak 2 dulu Pak. Masna, wa thulatha, wa ruba. Itu belum lagi memaknai kata wa. Wa itu maknanya bisa dan maknanya bisa tambah plus. Wahid wa wahid isnain. 1 tambah 1 sama dengan 2. Bayangkan kalau dalam ayat itu wa ditafsirkan dengan tambah. Berarti 2 tambah 3 tambah 4. Berapa? Hah? Maka ada paham ulama mengatakan menikah itu 9 istri. Bapak-bapak kayak stres semua, 1 aja kayak gawat Pak. Ya. Itu luar biasa Pak, bahasa Quran itu luar biasa. Jadi itu benar. Ya. Jadi yang benar, apakah benar? Iya benar. Karena di dalamnya ada. Nah, karena ada 2 di situ antara bahasa langit sama bahasa bumi, itu beda 2. Maka boleh orang membaca Quran tanpa berwudu, boleh orang haid baca Quran. Tapi ada orang mengatakan bagi yang melarang untuk menyentuhnya bisa menggunakan sarung tangan. Nah, apalagi masa Covid kan Pak ya, cocok tuh ayat itu dipakai. Ya, boleh baca Quran. Nah, yang kedua tadi, bantulah. Yang kalau baca buku, bacanya itu di buku ya. Oh, dalam buku, jadi bukan dalam Quran. Ya. Apakah itu tergantung Pak? Kalau yang dibacakannya itu adalah ayat dalam konteks yang ada dalam Al-Quran, itu ayat Quran. Tapi kalau ada terjemahannya, itu bukan ayat Quran, itu terjemah. Makanya begini perintahnya. Sebenarnya perintahnya kita disuruh baca Quran, apa suruh baca terjemahan? Loh, udah jelas. Iqra'il Quran, iqra' kitabak, bacalah kitab kalian. Berarti yang disuruh adalah Al-Quran yang terjemah ini. Ya. Nah, makanya kalau baca Quran boleh nggak sambil baca maknanya? Jangan disambilin. Udah aja baca dulu Qurannya. Kalau nanti sudah selesai baru baca maknanya. Jadi kalau tadabbur Quran Pak, jangan 1 ayat terjemah, 1 ayat. Mau bahas mana nih? Saya mau bahas alif lam mim saja. Alif lam mim. Udah habis, nggak baca lagi ya. Nah, udah kita beresin dulu, bahas masalah alif lam mimnya saja. Ayat-ayat muqatta'ahnya dulu kita bahas. Boleh? Nggak masalah. Nah itu, jadi ayat Quran dimanapun dia berada tetap namanya ayat Quran. Yang mana itu? Yang berbahasa Arab itu. Ya, saya dulu di Riau ya, itu pernah ada ibu ustazah dia ini. Ustaz, inilah kesalahan umat Islam. Kenapa? Nggak mau dia belajar bahasa Arab. Saya pernah coba Ustaz. Saya padahal tuh pakai bahasa yang paling sederhana Ustaz. Dia bilang apa? Ayat Quran Ustaz. Rupanya apa yang baca? Saya baca begini. Fakullama baqaratan faqubaru baqilatan. Bahasa apa? Hah? Coba itu. Saya bilang Pak, paku lama berkaratan, paku baru berkilatan. Tahu kenapa Pak? Kenapa taknya mikir Pak? Bakoroh. Padahal saya bilang fakulama, paku lama maksudnya Pak. Bakorotan berkaratan. Faku baru, paku yang baru Pak. Bakilatan. Orang nggak paham bahasa Arab, tapi bahasa Arab.
Sempurna. Bukan, Pak. Itu bahasa Indonesia yang dibaca ala Quran. Ya. Nih, contoh. Ihnam fa'ta'malu. Nah, coba. Bahasa apa? Itu bahasa Indonesia, Pak, yang saya langgengkan dengan ala Quran. Apa yang saya bilang itu, Pak? Ihnam fa'ta'malu. Gitu maksudnya, Pak. Nah, jadi kalau ada orang buka Al-Quran, Bapak bisa bacakan ayat itu, Pak. Ya. Ihnam fa'ta'malu. Dia nggak kesinggung, Pak. Bahasa Arab. Ya, Bapak Ibu rahimahullah. Dan kemudian yang ketiga, gimana nih cara ngatasin kalau ada Al-Quran yang sudah sobek-sobek mau diapain? Kalau baca itu harus memang betul baca, dan kalau misalnya yang sudah hafid bisa. Oh, yang hafiz. Ya, sebenarnya ayat Quran yang dimaksud oleh Allah itu adalah lima sudur yang ada di dadamu. Itulah hakikat Quran. Kalau yang ada di mushaf itu namanya mushaf, itu kita. Tapi sesungguhnya Quran yang benar itu harusnya ada di dada kita. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi yang dibaca itu namanya disebut dengan qiraah bil ghaib. Jadi membaca Qurannya di mana? Quran di dadanya. Kapan saja bisa keluar. Itu hafizul Quran. Makanya orang hafiz Quran itu ahlullah fil ardh. Keluarga Allah yang ada di muka bumi. Sampai sahabat tanya, apa Allah punya keluarga? Ada, kata Nabi. Siapa itu? Yang membaca Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, yang Al-Quran ada di dadanya. Itu keluarga Allah. Jangan macam-macam sama mereka. Faman akramahum fakarramahumullah. Siapa yang memuliakan mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman la'anahum fala'anahumullah. Siapa yang melaknat mereka, mereka yang akan dilaknat oleh Allah. Jangan main-main sama hafiz Quran. Ya. Makanya kalau Bapak mau, aduh ini kayaknya saya bukan secara usia, secara dosa kayaknya saya nggak mampu nih hafal Quran. Gimana caranya, Pak? Kasih makan, biayai anak-anak hafiz Quran. Maka apapun yang dia baca, apapun yang dia hafal, semua pahalanya itu buat Bapak. Buat Bapak. Itu nikmatnya Pak, membiayai. Jadi kalau mau biayai orang itu biayai orang-orang soleh gitu kira-kira, Pak. Saya ada guru dulu bilang begini, ibu mau tahu sedekah paling bagus sama siapa? Sama saya, kata guru saya gitu. Lu kok sama Ustaz? Lah iya sama saya. Kenapa? Loh saya yang ngajarin kesolehan sama Bapak Ibu. Kok Bapak Ibu ngasih sama orang lain? Solehnya dapat saya dari saya, salahnya dibuang ke orang lain. Tapi dia bilang sedekah paling afdol itu sedekah sama guru agama. Sampai begitu dia bilang, nggak percaya cari hadisnya. Tertantang juga kita, Pak. Rupanya pas saya lihat benar, Pak. Ternyata satu hari sahabat Nabi itu pernah diutus untuk berdakwah keluar sama Rasulullah. Ya, ini yang kemudian dijadikan sebagai dalil alasan hujah bahwa mengambil upah untuk ngajar ngaji itu boleh. Nah, kemudian apa, Pak? Sahabat Nabi ini nggak diterima di kampung itu. Begitu mereka keluar dari kampung itu, kepala kampung itu disengat kalajengking, sakit, demam. Cari tabib, nggak ada yang bisa sembuhin. Dikejarlah sahabat Nabi ini. Katanya kan orang-orang soleh yang doanya dikabulkan sama Tuhan kalian. Ini kalau ketua kepala kampung kami ini sakit, boleh nggak kalian obati? Karena tadi nggak diterima, kemudian diminta supaya memberikan pengobatan, Pak. Mereka bilang, kalau insya Allah atas izin Allah sembuh, apa imbalannya? Kata orang kampung itu, setiap orang dari kalian dari 7 orang. Sahabat Nabi ini, ya kalau orang kita bilangnya sedang jemaah tabligh lah, sedang keluar bertabligh, sedang berdakwah. Nah, nanti kalian kami hadiahkan 1 orang 1 ekor kambing. Akhirnya mereka bacakanlah Al-Fatihah, dibacalah Al-Baqarah, dibaca sampai penutup di An-Nas. Sembuhlah kepala kampung ini atas izin Allah. Begitu mereka bawa kambing, mereka jadi ingat, bukankah wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila? Bukankah tidak boleh menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah? Terus bagaimana nih masa kita jual ayat Allah dengan kambing? Nah, kalau gitu kita bawa dulu ke Nabi. Bawalah ke Nabi itu, Pak, 7 ekor kambing itu. Sampai ke Nabi nanya, kenapa? Ceritalah mereka, kasusnya begini, tadinya kami tidak terima, tapi kepala kampung disangat kalajengking, lalu kami bacakan ayat-ayat Al-Quran
Lalu Nabi nanya, yang ngajarin kalian Al-Fatihah sampai bisa baca ayat kursi, kemudian bisa baca akhir surah Al-Baqarah, bisa baca Al-Ikhlas, An-Nas, itu siapa? Ya engkau Rasulullah. Kalau gitu aku punya bagian royalti di situ. Aku bagi juga. Oh gitu Nabi ya? Iya. Kasih aja royalti. Di situ kemudian mengatakan bayar guru ngaji itu Pak boleh, ngambil upah ngaji itu boleh. Oh bapak ngajar guru bahasa Inggris 100.000, giliran guru ngaji mau 1.000. Makanya bapak itu nggak hafal-hafal Quran. Gaji gurunya nggak cocok, harusnya dibalik. Gaji guru ngaji itu Pak 1 juta, harusnya gitu. Jadi bapak harus tanya dulu, ini apa? Anak saya udah bertahun-tahun nggak bisa ngaji, upahnya Pak. Kata ustaz-ustaz yang ustaz gitu, saya mah tengok amplopnya dulu Ustaz. Kenapa? Kalau amplopnya banyak, hadisnya hadis sahih. Kalau amplopnya tipis, hadis dhaif. Ustaz. Masya Allah. Jadi yang disebut dengan Al-Quran itu 5 sudut. Aslinya Pak, itu Quran yang kalau Bapak tahu mana Al-Quran dalam dirimu, yang Bapak hafal. Kalau misalnya Bapak punya moto apapun sholatnya, Allah bacaannya, itulah Quran yang ada dalam diri Bapak. Dan itulah yang akan bantu Bapak nanti di alam kubur. Ada yang sering Bapak hafal, maka dalam beberapa fadail as-suwar, fadilah surah-surah dalam Al-Quran, salah satunya adalah Tabarok. Jadi Tabarok itu wajib dihafal. Ya, Al-Mulk itu wajib hafal. Kenapa? Itu surah anti azab kubur. Anti azab kubur. Banyak sekali penjelasan foto ini. Itu surah anti azab kubur. Jadi udahlah berhenti ngapal Allah Pak. Sekarang ngapal dulu. Kalau Pak 30 tahun Bapak tinggalin Pak masih hafal insya Allah. Kenapa Pak? Karena apapun sholatnya Allah bacaannya. Apapun Allah. Boleh Ustaz? Boleh. Cuma Nabi juga ada pernah terjadi. Sampai Umar marah. Ini orang keterlaluan Nabi. Kenapa? Apapun sholatnya Allah bacaannya. Dipanggil orang sama Nabi. Kan dia bilang, ini kenapa kamu baca Allah aja? Apa dia bilang? Saya bukan tidak hafal ayat yang lain Rasul, tapi saya senang banget dengan Al-Ikhlas ini. Saya ikhlas banget nih sama yang ini nih. Kata Nabi, coba kamu baca ayat yang lain, baca sama dia. Kan beda kalau dengan kita Pak. Kamu kenapa baca Allah? Cuma ini yang hafal Ustaz. Tapi zaman Nabi bukan. Dia karena rasa cintanya, karena rasa senangnya sama surah itu, kata Nabi nggak bahasa. Kata Nabi, nggak apa-apa. Kalau gitu Allah aja pakai apa. Tapi dengan syarat, jangan karena Allah itu kalau tak baca yang lain. Sama kayak kita, udah baca Yasin, kita baca Quran yang lain. Seakan-akan Quran itu cuma Yasin. Tidak boleh, harus kita sempurnakan. Khatamkan Al-Quran, khatamkan Al-Quran. Nah, besok kita akan bahas juga. Nanti akan ada pertemuan. Apa efek mengkhatamkan Al-Quran terhadap kesehatan kita? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, yang terakhir bagaimana menyikapi Quran yang sudah lucu, udah koyak-koyak begitu. Satu, bisa dengan berbagai macam cara. Kalau Bapak masih bisa memilah-milah, kan Quran itu misalnya belinya 30 juz Pak, terus yang rusak itu juz 1 aja Pak, udah juz 1-nya amankan dulu, dibuat jadi Quran per juz. Ambil juz 2 yang masih bagus sampai juz 30 Pak, buat cover baru. Kan kreatif Pak, Quran 30 juz jadi Quran per juz. Yang rusak juz berapa? Yang rusak juz 1. Nah saya dulu ingat dulu, ini praktek abang saya dulu Pak. Jadi praktek abang saya lihat nih, abang saya ini minum kopi. Nah, ini pakai bahasa Medan Pak, bahasa Medan kan biasa, kelihatannya keras padahal lembut gitu Pak. Kopi kepala otak gaul gitu. Ini kan orang Medan yang ngomong, itu biasa dari Medan sana. Orang Medan tuh, saya kadang-kadang kalau orangnya nggak ngerti itu Pak, terkejut-kejut. Ih, muka kau kayak Nabi. Asal kali kau. Itu di sana biasa Pak begitu. Muka kau lah yang kayak anjing gitu Pak. Jadi saya juga terkejut-kejut kan, ngomong. Kok begini ngomongnya? Nah sama orang Medan itu biasa bahasa-basaran Pak. Dan nggak ada yang tersinggung. Saya heran juga. Pak mantap juga hati orang Medan itu. Dibilang gitu dia biasa aja Pak. Jadi dia balasnya biasa aja.
Kalau di sini Pak dilempar pisau kita semua orang pakai bahasa kasar kayak begitu. Nah akhirnya apa? Saya lihat, loh kok karena minum itu rupanya pada bilang, kok taunya apa? Bukan kopi. Kenapa? Ini Quran sobekan. Aku bingung nih mau apain. Diapain? Dia bakar. Kemudian hasil kertas bakaran itu Pak, dia saring. Dia saring jadiin ampas Pak. Dia minum. Pokok minum. Mudah-mudahan dengan minum ini ayat Quran yang di dalamnya masuk kepala tuh. Ini kan terjemahan orang kampung Pak. Nah sebenarnya sederhananya begini Pak. Yang paling bagus kertas ini kalau ditanam hancur nggak? Hancur nggak? Yang nggak hancur kan plastik Pak. Kalau kertas hancur ditanam. Yang paling bagus itu ditanam. Ditanam di tempat yang dimana tidak dipijak-pijak, tidak ada orang lalu lalang di situ. Jangan Bapak tanam di jalan raya. Itu namanya Bapak menyengaja diri supaya Quran ini dipijak-pijak. Jadi cari sama seperti menguburkan mayat. Cari tempat yang aman. Dah, tanam di situ Pak. Nanti 30 hari kemudian insya Allah masih bagus. Nah, sudah nggak ada lagi kalau dia kertas. Tapi ada orang bilang, udah saya tanam Pak Ustaz. Masih utuh. Nanamnya gimana? Saya bungkus dulu pakai plastik Pak. Ya itu Mas sampai yaumul kiamat. Ada plastiknya. Jadi tanam kertasnya. Karena kertas itu hancur. Kalau plastik kan hancur. Nah, tanam yang paling bagus begitu. Tapi kalau masih bisa Bapak rapikan, masih bisa kita kreatifkan gitu Pak. Yang seperti saya bilang yang koyaknya saja. Misalnya ada di sana koyak yang ini, itu penting nih kok kreativitas masjid kan, masjid ada tuh Pak. Jadi kalau ada, jangan diambil ini itu Quran, nanti rusak. Ngapain ditaruh di masjid? Jadi ciri Quran itu sering dibaca, koyak-koyak. Berarti Qurannya dibaca. Ada orang Pak beli Quran mahal-mahal di Madinah di muka sana. Cantik Pak, sakit sedikit pun nggak pernah ada bekas di muka. Buat apa ini? Hiasan. Jadi Quran itu Pak ada hiasan. Jadi kalau ada Quran, kemudian ada tutupnya lagi Pak, kan ada juga biasa pakai kaca, pakai mika itu dibungkus dengan bagus. Perhatikan Pak. Kalau bapak-bapak yang nyimpan, ibu-ibu harus curiga. Jangan-jangan itu disimpan untuk mahar kedua. Ya. Itu bukan untuk dibungkus. Quran itu untuk dibaca. Jadi cara yang paling bagus adalah cari halaman yang mudah, yang tidak dipijak-pijak orang, tanam di situ. Insya Allah 30 hari kemudian udah gak ada lagi. Ya. Jadi itu yang paling bagus. Atau larutkan dalam air selarut-larutnya sampai tidak tersisa bacaannya, tulisannya. Kan itu luntur Pak kalau dikenain air. Baru dibuang di bagusnya sungai kayak gitu Pak. Ya. Tapi kalau mau pakai cara orang kampung kayak abang saya tadi boleh juga lah mengganti kopi. Ya, hitung-hitung siapa tahu dengan itu ada barokahnya misalnya. Tapi saya nggak anjurin Pak. Saya nggak tahu itu kalau kertas itu istri saya yang tahu kalau urusan kimiawi. Ya. Kalau dia diminum kira-kira pengaruh nggak untuk perut nggak? Tapi kalau orang-orang kampung sana Pak yang yakin Pak betul Pak dibakar ini berkopi Pak dia. Ini kopi apa ini kopi Quran. Pas diminum rasa bakor. Itu luar biasa ya, yang saya alami gitu. Jadi sebaiknya dua cara, ditanam karena ditanam dia akan hancur. Yang kedua atau dilarutkan dulu di air kayak tisu kan. Tisu kalau kita taruh di air kan lama-lama dia pecah hancur sendiri. Maka yang dilarang itu buang pembalut nggak boleh karena ada kandungan plastiknya itu yang buat ngumpet. Tapi kalau buang tisu boleh pembalut karena dia dengan air hancur insyaallah. Ya itu Allah a'lam bishawab. Setengah 7 lah. Nggak kerasa Pak ya? Yang kerasa saya Pak. Bapak Ibu itu nggak kerasa. Ya ini saya baru bahas satu itu masalah tughful iman ya. Jadi kenapa Al-Quran itu nggak berefek dengan kesehatan kita? Salah satu penyebabnya adalah lemahnya iman kita. Jadi semakin baik iman kita insya Allah juga akan semakin baik. Bapak Ibu, kajian kita akan berlanjut insya Allah minggu depan. Insya Allah kita ada kajian tentang ini lagi. Masih akan membahas tentang kitab Ad-Da'wah wa Dawah
hamdalah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu